Shalom warga kerajaan, selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita bagi kita semua. Karena hari ini kita memperingati suatu peristiwa besar di dalam iman kekristenan kita, yaitu Roh Kudus telah dicurahkan. Bukan hanya Roh Kudus dicurahkan pada hari itu saja, tetapi sampai hari ini Roh Kudus dicurahkan dan tinggal di dalam setiap kita, orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kuasa itu telah dicurahkan kepada setiap kita dengan tujuan untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari kita pahami peristiwa ini sebagai satu dasar bahwa tanpa kuasa, kekristenan itu nothing. Dan tanpa bersaksi, kekristenan jadi boring. So, selamat datang di ibadah GBI Rock Surabaya. Saya berharap hari ini keadaan kita semua dalam keadaan yang baik dan tetap antusias untuk mengikuti ibadah. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama dengan kami, saya mengucapkan welcome to the Rock Family. Dan ibadah kita hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara dapat menyiapkan roti dan anggur supaya bisa mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Berikut ini beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Ikuti terus episode terbaru podcast kami Kingdom Insight setiap hari Selasa jam 19.30 di YouTube channel kami Rock Surabaya. Dan kami mengajak jemaat bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam Breakthrough Pray and Worship setiap hari Jumat pukul 19.00 di Rock Royal Residence. Jemaat yang tidak dapat hadir onsite dapat mengikuti secara online live di YouTube channel Rock Surabaya. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juni. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan atau menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut ini. Sebelum kita menaikkan puji-pujian dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan, mari kita sama-sama saksikan suara gembala berikut ini. Shalom semua warga kerajaan, shalom dari Yesus Kristus atas kalian semua. Tema baru selama perayaan ataupun peringatan bulan-bulan ini ya. Kalau bulan yang lalu kita bicara tentang obedience to the king, that's the key of the kingdom. Kunci kerajaan, obedience, you shall eat the good of the land. Tetapi tidak cukup cuma obedience. Bulan ini dan 3 bulan berikutnya adalah faithful to the king. Setia sampai akhir. Sudah lama tidak ada orang nyanyi setialah sampai mati. Tidak ada. Banyak orang cuma setia selama sukses. Kita dengar ada satu himne atau lagu pujian pada gereja mula-mula. Ada tercatat dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai dengan 13 yang kita akan explore selama bulan Juni ini. Benarlah perkataan ini, trustworthy, bisa dipercaya. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Hidup di sini Zoe, hidupnya Tuhan. Bukan bios ya, hidupnya Tuhan. Jika kita bertekun, kalau kita suffer, endure, kita tekun di dalam penderitaan, tekanan, kita pun akan ikut memerintah dengan dia, reign with him. Tapi jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Barang siapa malu akan perkataanku, aku malu mengaku dia di hadapan Bapakku ataupun para malaikat kudusnya pada hari kemuliaanku, kedatanganku. Dan yang terakhir, ini luar biasa. Jika kita tidak setia, apa yang terjadi? Dia tinggal setia, dia tetap setia sebab dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mari kita lihat yang pertama tadi. If we die with him, we shall also live with him. Kita tahu bagaimana hari-hari ini kita memperingati yaitu perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta itu dijanjikan, ada janji daripada Bapa, the promise of the Father, kuasa dari tempat tinggi, kuasa untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Saksi di sini bukan menceritakan kebaikan Tuhan di komsel,
ya. Lalu di gereja atau pertemuan-pertemuan semacam itu pada setiap orang. Tapi setia sampai mati karena dipakai perkataan martus. Bahasa Latin martir. Nah, lebih ngerti ya kalau martir ya. Siap sampai mati. Ya. Dan kita mencatat ada banyak sekali kesaksian luar biasa. Salah satunya adalah yaitu seorang bishop gereja mula-mula ya. Itu abad yang kelima, keenam. Polikarpus. Polikarpus, poli itu banyak, karpus itu buah, berbuah banyak. Jangan lupa ya, nama ini penting saudara ya. Mister berbuah banyak, luar biasa. Dan ketika dia disuruh sebagai pemimpin, disuruh menaikkan ukupan bagi kaisar, dia menolak. Dan mereka bilang, kami akan bakar kamu hidup-hidup. Apa jawaban Polikarpus? Roh Kudus memberikan dia kuasa untuk jadi saksi. Dia berkata, 86 tahun. Tuhan itu setia pada saya. Saya tinggal usia berapa, aku menyangkal dia. Dan dia juga tahu, kalau dia mati sebagai martir, dia akan hidup selamanya. Dan apa yang terjadi ketika pertama dibakar, apinya padam. Lalu dia ditusuk dengan tombak dan dibakar setelah mati. Waktu dibakar itu yang menyaksikan melihat, itu seperti kapal dengan layar berapi. Dan seperti Tuhan menyambut dia. Saya percaya bukan seperti, Tuhan memang menyambut dia. Dan pasti dia menerima apa? Mahkota kehidupan. Setialah sampai mati kata Tuhan. I will give you the crown of life. Setia sampai mati. Mari kita nyanyikan lagu itu lagi. Haleluya. Amin. Demikian suara gembala untuk minggu ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan mari kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat tuntunan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami setiap hari. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sungguh nyata kami rasakan Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah, kami berdoa Tuhan, kami percaya, kami meletakkan iman kami bahwa ibadah ini adalah ibadah yang penuh dengan kuasa. Kami yang datang dalam kelemahan, kami pulang kami dikuatkan. Kami yang datang dalam keadaan sakit, kami pulang kami disembuhkan. Kami yang datang dalam keadaan lemah, hari ini Tuhan aku berdoa, kami semua memiliki kekuatan karena firman Tuhan sanggup untuk mengubahkan kehidupan kami. Firman Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami dan firman Tuhan mampu meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau antusias beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan, Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita dan bersyukur. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat, haleluya. Sumber sukacita kami Tuhan. Hey, hey, hey. Dalam ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun diganti.
Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan buat karya-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu yang membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu yang membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji.
kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Percaya Kau tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya Kau yang setia. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu. Anugerah-Mu selalu mengalir bagi kami. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih. Ini pujian syukur kami bagi Yesus Tuhan. Segala yang terbaik kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Sadar Tuhan keberadaan kami sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Yes. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life, and all my life you have been so good. Yeah. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. Yeah. Your goodness is running out to me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out for your goodness. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. My life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. Ooh. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Angkat kedua tanganmu saudara, katakan. All my life you have been faithful. You are my faithful God. And all my life you have been so good, yeah. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Now we'll sing of the goodness of God. Kami akui kebaikan-Mu, kami akui Tuhan kemurahan-Mu, dan kami bangga jadi anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan setiap hati kami siap untuk Engkau berkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab hidup kami tidak ditentukan dengan apa yang dunia katakan, tapi hidup kami ditentukan dengan apa yang Tuhan katakan. Berbicaralah di tengah-tengah kami saat ini, hati kami terbuka akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, tidak terasa kita sekarang berada di bulan Juni, mendekati pertengahan daripada tahun 2022, dan kita ada di minggu yang sangat menggairahkan. Mengapa? Karena hari ini kita memperingati Pentakosta, dan selalu kalau kita tiba di masa yang seperti ini, kita harus mengingatkan diri kita juga betapa pentingnya, karena saudaraku, inilah waktu di mana Roh Kudus dicurahkan pada waktu itu. Bukan berarti Roh Kudus sebelumnya tidak ada, ya, tetapi dimanifestasikan
secara nyata. Dan karena itu saya ingin mengajak saudara hari ini juga untuk merenungkan manifestasi daripada kehadiran Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-49 berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Inilah pesan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika dia hampir diangkat dan meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan dalam tanda petik ya. Dan dia berkata, kamu harus menantikan ini, kamu harus menunggu ini, menunggu kuasa ini dinyatakan dan menerima dan mendapatkan pengalaman daripada apa yang dikatakan, aku akan mengirim apa yang dijanjikan Bapakku. Dan kisah para rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga adalah penggenapan daripada apa yang Yesus nyatakan dan sampaikan kepada murid-muridnya sebelumnya. Seperti ayat yang tadi kita baca. Ya, di dalam kisah para rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 3 dikatakan ketika, perhatikan ini, tiba hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta. Penta itu artinya hari ke-50 ya Saudara. Jadi 40 hari ketika Yesus bangkit, ya, dia berada menemui murid-muridnya dan mengajarkan tentang kerajaan sorga. Lalu kemudian dia terangkat, itu prosesnya 40 hari. 10 hari kemudian dari ketika Tuhan Yesus diangkat, Roh Kudus turun. Makanya disebut Pentakosta. Ya, ketika tiba hari Pentakosta, dan memang Pentakosta juga sudah dirayakan di dalam konteks perayaan orang Yahudi, yaitu ketika Taurat Tuhan berikan kepada Musa, diturunkan, ya, dan pada perayaan yang sama itu Roh Kudus datang, Roh Kudus turun. Dikatakan ketika semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Siapakah mereka? 120 murid di loteng Yerusalem. Saudara, tiba-tiba dikatakan ayat yang kedua, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan dikatakan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Perkataan hinggap itu bukan seperti burung yang kemudian ada di pundak kita dan kemudian pergi lagi, tidak Saudara. Perkataan hinggap itu adalah tinggal, ya. Jadi saya percaya ketika kita mengalami pengalaman Pentakosta, maksudnya pengalaman di mana Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, turun bagi kita, maka kita bukan hanya dibaptis dan dipenuhi oleh Dia pribadinya, tetapi juga Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita sebetulnya sebagai orang percaya yang hidup di dalam kesungguhan, kita nggak pernah sendirian, Saudara. We never alone. Kita nggak pernah sendirian. Sebabnya ketika saya misalkan pelayanan, saya pergi ya, secara fisik saya memang sendirian. Ya, dan orang seringkali nanya, cuman sendiri Pak, Ibu mana? Atau sendirian aja ya? Ya, koden atau apa? Saya bilang I never alone. Ya, kenapa? Karena pribadi ini senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Sebabnya kemanapun saya pergi, bahkan dalam keadaan apapun, bagaimanapun, penyertaannya ada senantiasa. Sesuai dengan namanya kan. Dia adalah Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Nah, penyertaannya itu saudaraku genapi ya lewat kehadiran daripada Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Dan saudara jangan salah paham, sekalipun seringkali pribadi Roh Kudus dikaitkan misalkan dengan kuasa, dengan karunia. Roh Kudus itu satu pribadi. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Ya, sebagaimana Bapa dan Putra, demikian pula dengan Roh Kudus. Dan dia ada di dalam kita. Dalam kitab 1 Korintus pasal 3, ayatnya yang ke-16, tertulis demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Lihat Saudara. Bahwa kita ini ya
adalah bait Allah. Dan bait itu artinya kan rumah. Ya, oh ini rumahnya Pak Daniel. Ya Pak Daniel tinggal di situ, saudara. Sebagaimana tubuh kita, diri kita, pribadi kita ini adalah bait Allah, di mana dikatakan roh Allah. Roh Allah, roh kudus, nanti saudara lihat roh kebenaran, roh Kristus. Itu satu pribadi, saudara. Itu title-nya aja, itu satu pribadi. Itu adalah roh kudus sendiri. Roh Allah. Tinggal, firman Tuhan berkata, di dalam kita. Dan saya percaya lewat semua kebenaran ini, lewat apa yang dituliskan di dalam kebenaran ini, maka manifestasi daripada keberadaannya juga pasti dinyatakan buat kita semua. Ya, dimanifestasikan kehadirannya, keberadaannya dimanifestasikan. Lewat apa? Nomor satu, saya percaya itu dinyatakan, saudaraku, bagi kita supaya kita memperoleh kuasa. Kuasa untuk apa? Bukan untuk enak-enaknya kita, enggak. Tapi kuasa untuk bersaksi. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus sebelum terangkat naik ke surga, dia memberikan janji ini. Dia berkata, tetapi kamu akan menerima dunamis, kuasa. Ya, dari akar kata yang sama dunamis keluar istilah-istilah yang bagus. Dinamo, dinamit, dinamis. Ya, akar katanya sama. Dunamis. You shall receive power. Kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman berkata, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Ada tujuannya. Ya, jelas sekali tertulis di dalam firman Tuhan, kuasa untuk bersaksi. Dan kata bersaksi itu diambil dari istilah marturia. Ya, saudara tahu ada istilah martir, orang yang bersedia mati untuk Tuhan. Kata itulah kata yang sama dipakai, martus, marturia. Ya, kalau Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus turun atas kita, kita memperoleh pengalaman bersama dengan Dia. Ketika pertama kali saya dipenuhi Roh Kudus, ada satu kegairahan yang menjaga saya hari ini. Saya yakin bisa melayani Tuhan dengan semangat. Sekalipun kadang-kadang kita merasa alami pergumulan di dalam kehidupan, tantangan. Tapi rohnya itulah kemudian yang memberikan kekuatan senantiasa kepada kita. Agar kita terus bisa kemudian lewat kehidupan kita. Di dalam dan lewat kehidupan kita. Kesaksian akan pribadinya, kesaksian akan karyanya. Itu dinyatakan. Yang memberikan keberanian, yang memberikan hikmat kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Dikatakan, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Jadi lewat apa yang dinyatakan dari dalam kehidupan Rasul Paulus, maka dia berkata bahwa apa yang dikerjakan Kristus, apa yang dikatakan oleh dia, itu yang aku nyatakan. Lewat apa? Lewat perkataan dan perbuatan. Oleh dikatakan lagi ayat 19, baca ini, kuasa tanda-tanda dan mujizat, ya, sign and wonders, the power of signs and wonders, dan oleh kuasa roh, garis bawah itu saudara. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Jadi dia menggenapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima dunamis, kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang menyatakan apa? Signs and wonders, tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi tanda-tanda dan mujizat-mujizat bagi kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu adalah sesuatu yang wajar, yang akan mengiringi dan menyertai pemberitaan Injil kerajaan
yang kita nyatakan di dalam dan lewat kehidupan kita, yang juga dinyatakan di dalam perkataan dan juga perbuatan. Yang dinyatakan lewat apa? Ketaatan kepada Dia. Tema kita bulan lalu. Dan tidak berarti kalau bulannya sudah selesai, temanya sudah selesai, maka nggak ada lagi. Enggak, itu terus akan mengikuti. Shall follow through itu di dalam dan lewat kehidupan kita. Tetapi manifestasinya tidak hanya sebagai kuasa untuk bersaksi, saudara. Dia juga adalah penghibur dan pengajar. Dia adalah penolong di dalam kehidupan kita. Penolong yang menghibur dan juga mengajar. Karena Alkitab berkata, dia adalah roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, helper. Yang lain, supaya ia, catat ini, menyertai kamu selama-lamanya. Dia nggak menyertai kita cuma 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Enggak. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Kecuali kita yang tinggalkan dia. Yaitu roh kebenaran. Ya, the spirit of truth, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, kata firman, mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam. Diulangi lagi saudaraku, ayat yang sebelumnya tadi kita baca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalammu. Dikatakan lagi di sini oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam. Di situ dikatakan akan, karena momennya belum, peristiwanya belum. Tapi setelah Pentakosta sudah, ya, saudara. Sampai dengan hari ini. Dikatakan dan roh penghibur yang diutus Bapa itu dialah yang firman Tuhan berkata akan mengajarkan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi, ayat yang ke-25, Yohanes 14 ayat 25, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, comforter, helper, ya, roh kebenaran itu. A teacher, ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perkataan penolong, pengajar, penghibur itu ada di dalam istilah Greka ditulis dengan kata parakletos. Ya. Parakletos itu di dalam beberapa terjemahan diterjemahkan sebagai penghibur, comforter, penolong, helper, advocate, advokat, penasehat, ya, and counselor, ya. Dan saudaraku, arti daripada kata-kata itu berhubungan ternyata dengan legal counsel. Legal counsel tentu saja ada hubungannya dengan hukum, ya kan? Bagaimana kita berjalan di dalam kebenaran, di dalam hukum-hukumnya. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang paling kita butuhkan, paling kita perlukan. Kalau sebelumnya tadi berhubungan dengan dunia luar, kita jadi martus, ya, saudaraku, kita jadi saksi. Tapi dalam kehidupan kita secara pribadi, dia adalah legal counsel, dia adalah advokat, dia helper, dia yang menolong kita. Hari ini saudara butuh nasihat apa? Mari kita tanya, saudara, kepada konselor kita. Kita tanya kepada advokat kita. Ya, kalau yang berhubungan dengan masalah tantangan yang ada di dunia ini. Oh, saudaraku, seringkali kita bingung cari teman dulu. Bukan berarti nggak boleh cari teman. Cari bahkan juga hamba Tuhan kan. Bukan berarti nggak boleh. Tapi harusnya nomor 1 fokus kita adalah meluangkan waktu, membuka hati,
membuka pikiran, dan bertanya kepada Roh Kudus sebagai legal counsel kita. Dia yang berhak dan dia mau, saudaraku, untuk menolong kita. Ya. Dan dengan demikian saya percaya kita mendapatkan nasihat-nasihat yang sesuai dengan kehendak Bapa. Dan kalau kita melakukan apapun yang sesuai dengan kehendak Bapa, pasti berhasil. Ya, kita pasti melihat pertolongan, kita pasti melihat kemenangan, kita pasti melihat jawaban yang daripada Dia di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan Pak Daniel? Pak Daniel bolak-balik mengalami itu di dalam pelayanan, di dalam pergumulan pribadi. Ya, saudaraku, di dalam konseling ketika saya harus mengkonseling dan menolong orang-orang yang membutuhkan jawaban dan pertolongan dalam kehidupan mereka. Makanya tiap kali misalkan kita mau konseling, we start with a prayer. Ayo kita doa. Ya, saudara. Untuk acara, untuk khotbah ini pun saya bilang let's pray. Why we pray? Kenapa kita berdoa? Karena kita membutuhkan pertolongan dari Dia. Ya, segala sesuatu, saudara. Kenapa kita letakkan, kita taruh itu di tangan Tuhan, di kaki Tuhan. Ya, karena kita membutuhkan tuntunan dan arahan yang daripada Dia. Tuhan bisa lakukan itu lewat misalkan mengingatkan kita akan ayat-ayat tertentu. Atau Tuhan bisa ingatkan peristiwa-peristiwa tertentu. Di dalam konseling atau ketika misalkan saya seek counsel from God dari Tuhan. Itu seringkali terjadi dan itu yang seringkali Tuhan lakukan. Di dalam hidup saya. Alami itu dalam kehidupan saudara. Rohnya sudah diberikan kepada kita. Sayang saudara kalau saudara nggak manfaatkan ini, luar biasa ini fasilitas ini saudara. Dan di hari raya Pentakosta kali ini saya mengingatkan saudara akan kebenaran ini. Ya, cari wajahnya saudara, dapatkan jawabannya. Tapi nggak cuma stop sampai di situ, karena Dia juga memberikan karunia-karunia. Wow, untuk kita bisa berfungsi, untuk kita bisa bersaksi, untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain. Ya, apakah itu ada di lingkungan kita sendiri, di keluarga kita, di gereja kita, atau dimanapun Tuhan mengutus kita, Tuhan membawa kita. Kalau saya bilang mengutus itu nggak harus orang-orang yang melayani secara sepenuh waktu ya saudara, atau misioneri yang kita semua ini diutus. Kemana? Ke dunia. Untuk apa? Untuk bersaksi. Dan kita perlu karunia-karunia ini saudara. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-7 dituliskan demikian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Maksudnya sumbernya satu, sumbernya sama. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah yang adalah satu mengerjakan semuanya dalam, perhatikan ini, semua orang. Berarti siapapun bisa mendapatkannya. Ya, semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Perhatikan ini. Jadi karunia ini diberikan itu kepada kita, itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan bersama. Untuk jadi berkat buat orang lain. Untuk menyatakan dan memuliakan Dia. Ya, untuk menyatakan pribadinya. Nah, dalam 1 Korintus pasal 12, belajar dikit saudara, ayat 8 sampai ayat 10. Tertulis ada 9 karunia Roh Kudus yang diberikan bagi gerejanya, bagi saudara dan bagi saya. Karunia itu apa saja? Cepat aja. Nomor 1, berkata dengan hikmat. Berkata dengan hikmat itu bagaimana Pak Daniel? Berkata dengan hikmat itu begini, misalkan saya dimintai nasihat oleh siapapun ya, dan sedang berbicara dan mungkin kita mengalami sesuatu yang sulit dan sukar dan saudaraku tiba-tiba bisa, atau ketika saya bawa itu dalam doa bisa, atau ketika saya melihat dan mengalami sesuatu bisa, Tuhan memberikan jawaban. Biasanya dalam konseling ini sangat dibutuhkan. Tuhan memberikan jawaban supernaturally. Ya, supernaturally. Misalkan tentang pekerjaan, tiba-tiba saya bilang ada impresi yang saya terima.
Ya, nggak lama lagi akan ada terobosan dalam hidupmu. Tapi kamu jaga ini, jaga, hati-hati ya. Dan itu dikerjakan, boom, terobosan terjadi. Itu hikmat. Hikmat Tuhan berikan. Atau ketika kita menghadapi sebuah masalah yang pelik dan tiba-tiba Tuhan kasih jalan keluar. Itu hikmat, itu datangnya dari Tuhan. Itu bukan karena hebat kuatnya kita. Lalu yang kedua adalah berkata dengan pengetahuan. Marifat, karunia hikmat, karunia marifat. Berkata dengan pengetahuan, bukankah dengan kita belajar. Makanya jangan berhenti belajar ya saudara. Dengan kita belajar, dengan kita mengembangkan akan pengetahuan kita dan lain sebagainya. Tuhan bisa pakai itu juga. Atau Tuhan mengajarkan kepada kita. Ya, seringkali saya lakukan misalkan ketika saya harus mempersiapkan firman. Saya berkata, Tuhan tolong saya, berikan hikmat-Mu, berikan marifat-Mu. Ya, karuniakan kepada saya understanding. Pemahaman yang daripada Engkau akan kebenaran ini. Apakah kemudian saya tidak belajar? Saya belajar, saya membaca buku, saya melihat commentary misalkan. Ya, buku bagaimana menafsir ayat dengan baik, exegesis dan lain sebagainya. Itu pengetahuan. Nah, combine itu saudara. Tuhan menyatakan, Tuhan memunculkan. Ya, karena sebuah pembagian firman, sharing firman, khotbah yang benar itu harus ada message-nya yang jelas. Iman yang ketiga, karunia iman. Iman Ibrani 11 ayat 1 berkata adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu percaya bukan karena melihat. Ya, percaya baru lihat, bukan lihat dulu baru percaya. Ya, itu iman. Iman itu setuju dengan firman. Iman itu berkata amin kepada apa yang firman nyatakan. Itulah iman. Kita belum melihat jawabannya. Kita belum melihat dampaknya, efeknya. Belum. Tapi kita percaya. Karena apa? Karena itulah janji Tuhan. Karena Dia yang berjanji itu setia. Ya, Dia nggak pernah berdusta. Kita taruh iman kita di atas janji setia Tuhan. Di atas kesetiaannya di dalam kehidupan kita. And then kesembuhan yang keempat. Karunia kesembuhan. Bisa nggak Tuhan pakai kita saudaraku untuk berdoa bagi keluarga, bagi teman, bagi rekan, bagi kenalan, bagi siapa saja yang membutuhkan mujizat yang daripada Dia. Kesembuhan. Bisa. Bisa. Tuhan bisa pakai saudara. Saya mengalaminya dalam kehidupan saya. Saya pernah berdoa untuk orang yang didiagnos kanker kandungan. Sebelum dia periksa, waktu itu saya ada di kota lain ya saudara ya. Dia datang ke hotel minta didoakan. Dan dia pergi untuk check up dan dokter bilang clear. Bisa. Tuhan bisa pakai siapa saja. Makanya kalau saudara ke rumah sakit atau lagi datengin keluarga atau jangan ragu-ragu. Kalau ada yang sakit boleh nggak saya doakan. Praktek saudara, boleh nggak? Dan biasanya kalau ini dibarengin dengan penginjilan, wow luar biasa. Komsel-komsel bergerak, keluarga-keluarga bergerak, akan ada banyak jiwa yang kita jangkau bagi perluasan kerajaan Kristus. Mujizat, ya juga sama saudara. Nubuat, ya ada orang-orang memang yang diberikan karunia khusus, panggilan jabatan itu ya. Jadi seorang nabi itu dia konsisten nubuatnya dan terbukti lewat apa? Penggenapan. Tapi apa Tuhan nggak bisa roh nubuat turun atas Roh Kudus memberikan kepada saudara sebuah pemahaman, sebuah fakta atau sesuatu yang memberikan kepada kita direction, saudaraku. Bisa. Lalu juga membedakan roh, discerning, pengenalan akan roh, discerning of the spirit. Ya, kadang kita ketemu orang kita nggak kenal, kita nggak tahu, kita rasa kok ada something wrong ya dengan bapak ini atau ada sesuatu yang kayaknya harus ini dari ibu. Kita bisa punya karunia untuk membedakan roh apa yang sedang ada, roh apa yang sedang bekerja, roh apa yang harus dihadapi di dalam peperangan rohani di dalam kehidupan orang percaya. Kemudian tentu saja bahasa roh dan yang terakhir adalah menafsirkan bahasa roh di dalam pertemuan doa kita. Ketika lalu kemudian ada seseorang yang berbahasa roh, mintalah karunia untuk apa? Menafsirkan bahasa roh. Karena ada pernyataan roh dikatakan lewat hal itu. Ini udah mulai jarang kita lakukan dan ini harus diaktifkan lagi. Ya, di dalam komsel-komsel.
Minta sama Tuhan. Tuhan ada pernyataan apa untuk komsel kami? Ketika seseorang kibarama syandara lapatakadabara. Nah, either way dia sendiri yang kemudian ngomong, atau ada orang lain yang Tuhan kasih understanding. Oh, itu pesan bunyinya begini, begini, begini. Anak-anakku bla 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 dan lain sebagainya. Ayo diaktifkan lagi. Saudara, Roh Kudus ada di dalam kita. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11, firman-Nya berkata, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Saya bisa dapat nggak Pak? Bisa. Pak Daniel, saya bisa alami nggak? Bisa. Tapi dikatakan begini, secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Datangnya daripada Dia. Itu sebabnya tadi saya berulang-ulang berkata apa, saudara? Mintalah. Mintalah, kata Yesus, supaya sukacitamu penuh. Mintalah pengalaman-pengalaman, supaya engkau tahu bahwa ini adalah ya dan amin. Dan mintalah dipakai Tuhan sebagai pemenang jiwa. Itu yang paling dahsyat. Satu jiwa bertobat, seisi sorga bersukacita. And then the last but not least, dia juga mengaruniakan, saya pakai istilah ini, bahasa doa. Speaking in tongue. Bahasa lidah. Itu bahasa doa. 1 Korintus 14 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Seperti ketika misalkan saya, Ibarama syandara lapakana matakarab. Itu roh saya menaikkan itu bahasa doa. Tuhan ngerti. Malaikat aja enggak, apalagi setan. Ya, orang lain juga enggak. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Rahasia maksudnya enggak ada orang yang tahu artinya apa. Ya, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, dan ini sifatnya nubuat, membangun, menasehati, dan menghibur. Nah, ayat keempat berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, kayak yang tadi saya lakukan. Bagaimana cara dapatnya Pak bahasa roh Pak? Ya harus yang membaptis dengan Roh Kudus itu Tuhan Yesus sendiri. Ya minta kepada Dia. Saudara belum dapat karunia ini, minta kepada Dia. Tuhan Yesus baptis aku dengan rohmu. Baptis aku. Ya. Dan Tuhan akan karuniakan. Kisah Para Rasul pasal 2 tadi ayat yang di depan kita baca. Alkitab berkata mulailah mereka berkata-kata. Seperti yang dikaruniakan roh. Ya, jadi Roh Kudus akan nyatakan itu dalam hati kita, dalam pikiran kita. Perkatakan itu, saudara. Ya, jadi bisa dengan manifestasi, tidak harus selalu dengan sebuah manifestasi, saudara. Ya, dia taruh itu dalam pikiran. Cuman kadang-kadang kita ini nggak yakin. Kayaknya saya buat-buat. Kok kayak saya nggak yakin ya, kok saya kayaknya bikin-bikin ini sendiri. Enggak, lakukan itu dengan iman. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dibilang begini, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kita kan tidak bernubuat untuk diri kita, untuk jemaat. Tapi bahasa doa itu untuk membangun diri. Kata membangun itu oikodomeo dalam bahasa Grekanya. Oikodomeo itu artinya to promote, untuk mempromot apa? Pertumbuhan, growth in wisdom, pertumbuhan dalam hikmat, pertumbuhan dalam belas kasihan, affection, pertumbuhan dalam kasih karunia, di dalam nilai-nilai virtue, lalu kekudusan, holiness, blessedness, keberkatan, dan juga piety. Piety itu kesalehan di dalam kehidupan. Waduh, luar biasa saudara. Manfaat berbahasa roh itu luar biasa. Ya, saya akan bacakan ayat terakhir. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kenapa saya bilang bahasa doa tadi? Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi kadang-kadang mungkin karena tekanan atau apapun, bisa juga karena kita limpah dengan syukur atau
kondisi yang secara akaliah kita terbatas untuk kita bisa berdoa dengan kata-kata manusia. Kita berdoa dengan bahasa ini. Tapi tidak harus demikian. Any time, any place, anywhere, saudara bisa berdoa. Saya sering melakukan itu, misalkan ketika di mobil, ketika even saya lagi di kantor, saya bisa melakukan itu ketika saya jalan pagi, saya bisa melakukan itu ketika saya dalam ibadah, ya saudara. Jadi apakah yang harus kubuat? Paulus berkata demikian, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Irama syandara labakana. Umayana maseyana masandara bayana. Memuji dan menyanyi dengan roh. Tetapi aku juga akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Ya, saudara, berdoa dan memuji dengan akal budi, tapi juga berdoa dan memuji dengan roh. Saudara, lakukanlah ini, mintalah ini, alamilah semuanya ini. The manifestation of the Holy Spirit yang ada di dalam diri saudara. Tapi saya nggak yakin Pak dia ada. Minta, berdoa. Biarlah kiranya saudara mengalami pengalaman kepenuhan daripada rohnya. Dan dia akan mengaruniakan bahasa yang baru, yang iblis nggak ngerti, malaikat juga nggak ngerti, apalagi orang lain. Itu adalah hubungan pribadi kita dengan dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari yang spesial ini, hamba-Mu berdoa Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang belum dipenuhi oleh roh, belum dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara sudah bertobat, saudara sudah hidup dalam kebenaran, saudara sudah datang di ibadah, saudara sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara alami semua pengalaman untuk saudara ada di dalam kebenaran. Tapi saudara berkata, Pak, saya belum mengalami itu Pak. Angkat kedua tangan saudara, percaya meskipun saudara mengikuti lewat online ini, tapi Roh Kudus tidak bisa dibatasi keberadaannya. Tuhan Yesus hadir di tempat di mana saudara berada. Tuhan Yesus hadir di tempat di mana saudara beribadah hari ini. Dalam nama Yesus, minta kepada dia. Tuhan Yesus, Engkau pembaptis dalam roh. Baptis aku dengan roh-Mu. Penuhi aku dengan roh-Mu. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Penuhi umat-Mu. Karuniakan even bahasa-bahasa yang baru itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara terima dan mulai berkata-kata. Terima dan mulai berkata-kata. Terima dan mulai berkata-kata. Seperti yang Roh Kudus nyatakan. Seperti yang Tuhan nyatakan dalam hati, batin, dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuh dengan Roh Kudus. Harabataka nama syanda, kita pakaralawa syadadaralabataka nama yanda. Oh Tuhan, terutama umat yang sudah lama menantikan ini, segarkan kami kembali. Revive us, oh Lord. Revive us, oh Holy Spirit, in the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawat jamah Tuhan akan umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan, supaya kami boleh bergerak, berjalan, hidup, dan menyatakan akan pribadi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabba Syakana Watakana Ralaba Syakadabaralawa Syanda. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur Karalapatakana Ralaba Syanda. Terima kasih Bapa. Oh Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Engkau sudah datang. Roh Kudus, terima kasih. Engkau sudah pimpin kami, tuntun kami, penuhi kami. Bawa kami berjalan senantiasa ada di dalam kehendak daripada Bapa saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau membangkitkan kembali gereja-Mu Tuhan. Oh, kelaparan dan kehausan akan pribadi-Mu. Di dalam nama Tuhan boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami. Tuntun kami dalam kebenaran-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau roh penghibur, Engkau penolong, Engkau penasehat bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat Roh-Mu yang kudus ini. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih,
sebentar kita juga akan bersama-sama sekali lagi untuk ada di dalam perjamuan kudus ini. Dan saudara, apa yang sebentar kita akan lakukan adalah jaminan daripada semua yang Yesus sudah kerjakan. Even saudaraku, kehadiran daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita terjadi karena jaminan yang ada. Oh, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ucap syukur sekali lagi Tuhan, sebentar kalau kami ada dalam perjamuan ini mengingatkan kami akan pribadi-Mu, mengingatkan kami akan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kami, sehingga hari ini Roh-Mu boleh tinggal dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Angkat roti bersama-sama dengan saya, saudara. Roti yang telah saudara persiapkan hari ini. Mari kita berdoa, kita angkat roti ini sama-sama. Demikian kami mengucap syukur. Malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan. Berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Hari ini kami mengingat akan apa yang Kau lakukan. Karena itu saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih. Angkat cawan bersama-sama dengan saya juga. Ikan juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa, untuk penyucian dalam kehidupan. Sehingga saya ingatkan sekali lagi, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi hidup di bawah pimpinan daripada Roh yang kudus dan anugerahnya yang memampukan kita hidup dalam kebenaran, menyenangkan hati. Kau diberkati. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Ambil waktu sebentar. Satu momen, holy moment, di mana kita mengingat akan kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya juga yang membawa Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam kita. Ingat saudara, kita tidak pernah sendiri dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Kalau hari ini ada saudara yang merasa ditinggalkan, saudara tidak sendirian. Dia ada dalam hidup saudara. Dan saya percaya bersama dengan Dia ada jawaban, bersama dengan Dia ada nasihat peneguran, bersama dengan Dia ada kasih kuasa dinyatakan, bersama dengan Dia tidak ada yang mustahil bahkan di dalam kehidupan saudara. Dan bersama dengan Dia, biar kiranya namanya saja dipermuliakan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk bulan yang baru, untuk minggu yang baru, untuk hari yang baru. Bapak terima kasih. Angkat kedua tanganmu saudara dan terimalah berkat. Biarlah kiranya semua berkat terbaik dari Sang Raja boleh turun atas saudara dan menyertai saudara, menuntun saudara, membimbing, membawa hidupmu berjalan di dalam kehendak-Nya serta memuliakan nama-Nya oleh kuat kuasa daripada Roh-Nya yang kudus. Dalam nama Yesus semua percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami GBI Rock Surabaya. Saya percaya hari ini kita telah menerima berkat lewat ibadah di tempat ini. Dan untuk minggu depan kita akan dilayani oleh our senior pastor, Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Dan bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi komsel, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi hotline Rock Surabaya. Dan saya menghimbau kita semua untuk share link ibadah hari ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe seluruh sosial media Rock Surabaya. Happy Sunday semuanya, God bless you.